Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat kawan. Walaupun masih hujan begini, pagi-pagi dari mulai subuh tadi sudah terguyur hujan. Namun alhamdulillah di pagi hari ini Mbah Bambang masih menyempatkan diri untuk menyapa teman-temanku di seluruh Nusantara. Ya, mudah-mudahan teman-temanku dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas bekerja dan tentunya berkah melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sambil ngopi dulu. Ini kopi kawan, kopi ini kopi buatan istri kesayangan Mbah. Jadi istri yang baik itu istri yang selalu menyediakan kopi tiap pagi maupun sore. Bismillah. Nikmat buatan Maitua. Teman-temanku, di pagi hari ini Mbah ini akan menanggapi pertanyaan di WA Mbah, dan pertanyaan itu sebenarnya sudah lama dan banyak yang menanyakan atau minta tanggapan terhadap Mbah. Itu masalah apa? Masalah bambu petuk. Masalah bambu petuk yang palsu terus dirusak, dimusnahkan. Itu tanggapan Mbah bagaimana? Karena pertanyaannya itu melihat di video-video rupanya ya. Di video-video bahwa ada bambu petuk yang palsu kemudian dibelah, dimusnahkan. Teman-temanku, mudah-mudahan bisa terjawab dengan pernyataan Mbah ya, pernyataan Mbah. Secara pribadi, Mbah sebenarnya itu tidak mau campur tangan dengan dengan konten-konten orang lain ya, konten-konten orang lain, karena itu punya hak mereka ya. Namun Mbah Bambang cuma ingin menengahi, menjelaskan saja, menjelaskan tentang apa yang ditanyakan teman-temanku, yaitu pengerusakan bambu petuk palsu. Itu sebenarnya ini ada kedua belah pihak ya. Kalau yang punya itu tidak apa-apa, artinya karena itu ternyata palsu kemudian rela untuk dimusnahkan, itu nggak apa-apa, karena persetujuan kedua belah pihak. Mbah harus bersikap adil ya. Namun seandainya ada bambu petuk itu sudah memang ada dasar hukumnya ya, bicara dasar hukum seperti ahli hukum saja, padahal Mbah nggak tahu hukum juga. Itu contohnya ya, seperti uang kertas atau uang lah ya. Uang itu kan sudah ada dasar hukumnya. Barang siapa yang memalsukan atau apa itu ditulis itu dapat ancaman hukuman sekian tahun. Itu ada dasar hukumnya sesuai dengan pasal yang dilanggar ya. Namun bambu petuk itu kan nggak ada dasar hukumnya, belum tertulis bahwa barang siapa memalsukan bambu petuk akan diancam hukuman sekian. Dan Bambang belum mengerti ya, belum mengerti. Namun kalau ada dasarnya hukumnya nggak jadi masalah. Namun kalau tidak ada dasar hukumnya, yaitu tadi harus sepengetahuan kedua belah pihak ya, kedua belah pihak harus saling menerima ya. Kalau cuma berdasarkan dugaan ya, itu yang Mbah nggak setuju. Kalau cuma dugaan, nanti diperkirakan akan dijadikan alat penipuan atau alat-alat untuk berbuat maksiat, untuk ya macam-macam lah itu. Kalau cuma dugaan itu Mbah kurang setuju. Karena gini, karena penilaian Mbah itu tergantung pemiliknya juga atau pembuatnya yang membuat bambu petuk itu tadi. Bambu petuk palsu maksud saya.
Jadi kalau cuma dibuat karena untuk nilai seni, ya, seni, ya, walaupun itu palsu dan itu dijual dan mendapatkan keuntungan ekonomi mencukupi keluarga, itu saya rasa tidak bisa untuk dirusak atau dimusnahkan ya, karena itu dinilai dari nilai seninya, seni pembuatan bambu betok palsu itu nggak perlu untuk dirusak. Dan kalau atau dirusak itu malah pelanggaran menurut saya ya, pelanggaran karena eh, hak cipta ya, hak cipta walaupun itu palsu, karena saya katakan tadi bambu petok itu belum ada dasar hukum yang kuat setahu Mbah ya. Namun kalau sudah ada dasar hukumnya yang jelas, tentu nggak apa-apa. Dan pemusnahan yang ada dasar hukumnya itu harus dilakukan oleh pihak yang berwajib, bukan sembarang merusak bambu petok ya, yang palsu tadi. Nah, banyak sekali ya pemalsuan tidak tersentuh ya. Seperti di Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu hebat-hebat ya. Mobil Ferrari yang keluaran dari mana ya, dari Italia atau dari Eropa ya, itu di Indonesia tuh banyak karena kreatifnya para teman-temanku bengkel itu yang sungguh luar biasa, yang membuat mobil Ferrari bentuknya persis ya, bentuknya persis dan luar biasa menurut saya. Itu kenapa nggak dimusnahkan? Itu karena apa? Karena ya itu bentuk seni kreatif dan ya sungguh luar biasa tadi. Dan menurut saya juga nggak melanggar hukum. Banyak motor-motor buatan Jepang itu setelah di Indonesia sudah modelnya sudah bukan seperti aslinya, mereknya sama tapi bentuknya sudah berubah-ubah ya. Itu banyak sekali, dan banyak sekali alat-alat yang diperkirakan nanti akan dipakai untuk berbuat maksiat, gaple, kartu remi, apalagi ya, macam-macam lah. Kenapa nggak dimusnahkan? Padahal itu jelas-jelas dipakai, kadang-kadang dipakai main judi, main segala macam. Kembali ke bambu petok palsu itu tadi teman bangku. Jadi seandainya pemiliknya yang memiliki bambu petok palsu tadi bersedia, rela, ikhlas untuk dimusnahkan, ya nggak apa-apa, karena yang bersedia. Namun kalau nggak bersedia nggak usah dipaksa, ya, nggak usah dipaksa, karena itu merupakan bentuk yang membuat menyenangkan hati seseorang ya. Itu jangan dirusak ya, jangan dirusak. Kalau rusak berarti melukai hati orang gitu. Jadi Mbah harus bersikap adil. Itulah teman-temanku yang Mbah bisa jelaskan atas beberapa pertanyaan teman-temanku yang melalui WA tentang pengerusakan bambu petok palsu ya, itu sebenarnya ya itu tadi, kalau memang itu sudah dipakai untuk tindak pidana kejahatan, penipuan, ya tentu ada prosesnya ya, proses hukum melalui polisi, melalui hakim, jaksa dan sebagainya. Dan itu nanti kalau memang terbukti ya, yang memusnahkan adalah yang berwajib. Kalau sudah ada unsur-unsur pidananya, itu teman-temanku. Itulah penjelasan Mbah terhadap semua teman-temanku. Mudah-mudahan ya memberikan wawasan ya, memberikan wawasan. Dan Mbah Bambang juga nggak terlalu pintar bidang hukum dan segala macam pasal-pasal, nggak ngerti juga. Namun itulah yang Mbah jawab. Yang penting kita tidak perlu berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, berprasangka buruk kepada orang lain itu nggak bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini yang indah ini. Mudah-mudahan teman-temanku dalam menjalankan itu aktivitas ya,
dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.